Teknologi blockchain dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Agar teman-teman semakin tergambar mengenai konsep blockchain dan use case-nya, mari kita telusuri berbagai manfaat blockchain. Yang pertama adalah blockchain dalam supply chain. Rantai pasokan atau supply chain yang efisien merupakan inti dari banyak bisnis yang sukses, yang berkaitan dengan penanganan barang dari pemasok sampai ke konsumen. Saat ini, untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam sebuah supply chain terbukti sangat sulit. Risiko terjadinya manipulasi juga besar, entah oleh pihak gudang, tim purchase, tim distribusi, dan lain-lain. Nah, teknologi blockchain dapat menciptakan tingkat transparansi baru di bidang ini. Untuk menjadi lebih kuat dan andal, berbagai industri membutuhkan ekosistem rantai pasokan yang dapat dioperasikan dengan database yang tidak bisa berubah atau permanen. Coba bayangkan Walmart atau supermarket di Indonesia, misal Hypermart. Anggap Walmart atau Hypermart mengalami banyak retur barang. Tanpa blockchain, Walmart atau supermarket tidak bisa menentukan point of failure. Jadi barangnya ini rusak di mana ya? Apakah karena tim gudang atau memang dari suppliernya sudah rusak gitu? Mereka tidak tahu. Namun dengan blockchain, pergerakan material dan statusnya dari supplier sampai ke tangan konsumen dapat di-track, sehingga supermarket seperti Walmart, Hypermart dapat mengetahui di mana letak kesalahannya untuk kemudian diperbaiki di kemudian hari. Kegunaan yang kedua adalah blockchain dalam industri game. Industri game telah menjadi salah satu industri hiburan terbesar di dunia dan teknologi blockchain dapat membuatnya lebih besar lagi. Sekarang nih, aku yakin teman-teman di sini banyak yang gamer juga. Nasib para gamer cenderung berada di tangan pengembang atau developer game tersebut, benar kan? Di sebagian besar game online, gamer dipaksa untuk mengandalkan server yang disediakan pengembang dan mengikuti serangkaian aturan pengembang yang selalu berubah kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman lagi main, sebut game misalnya Valorant atau Point Blank. Ya teman-teman kadang suka ngeluh kan, aduh servernya nge-lag dan lain-lain ya. Teman-teman can do nothing about it gitu. Dalam konteks ini, blockchain dapat membantu mendesentralisasi kepemilikan, manajemen, dan pemeliharaan game online. Selain itu, apabila kamu gamer, pasti kamu juga tahu bahwa jika kita memiliki item di dalam satu game, maka item game tersebut tidak bisa eksis di luar title ya, atau di luar game itu. Misalnya, item game Valorant ya hanya milik Valorant, CSGO ya hanya milik CSGO. Kita tidak bisa mentransfer item tersebut di luar sistem game, sehingga ini menghilangkan kemungkinan kepemilikan nyata dan pasar sekunder atau jual beli item di luar sistem game tersebut. Dengan menggunakan pendekatan berbasis blockchain, game bisa menjadi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang, dan sistem in-game dapat dikeluarkan sebagai crypto collectible. Jadi bayangin teman-teman punya item tersebut bisa dikoleksi gitu dengan menggunakan teknologi namanya NFT atau non-fungible token. Nanti kita bahas di modul lainnya. Sehingga item teman-teman tuh memiliki value beneran di dunia nyata kayak gitu. Kebanyakan game dijalankan di atas blockchain Ethereum. Tetapi terdapat juga daftar proyek yang berkembang pada jaringan lainnya seperti EOS, Engine, Loom, Tron, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut mengenai hal berikut atau game yang berbasis cryptocurrency, teman-teman bisa lihat nih game-game seperti ini ya, lihat logo-logonya. Decentraland, CryptoKitties, Gods Unchained, My Crypto Heroes, Cheese Wizard, Crypto Space Commander, dan masih banyak game lainnya. Teman-teman cari tahu aja tuh sendiri. Lalu manfaat penggunaan blockchain yang ketiga adalah blockchain dalam industri perbankan. Mengirim uang secara internasional merupakan pekerjaan yang merepotkan bagi perbankan tradisional ya, terutama karena jaringan perantara yang berbelit-belit, biaya dan waktu penyelesaian yang sangat lama menjadikan jasa ini mahal dan tidak dapat diandalkan untuk transaksi yang mendesak. Mata uang kripto dan blockchain dapat menghilangkan pihak perantara ini dan memungkinkan transfer yang murah dan cepat di seluruh dunia. Sebagai contoh, sebut misalnya ada Mbak Ami nih, adalah seorang TKI di Arab yang mau mengirimkan uang ke Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut, banyak hal yang harus ia lakukan dan biaya yang cukup besar. Itulah mengapa banyak TKI memilih untuk membawa pulang uang kas daripada harus mengirimnya secara rutin. Dengan blockchain dan cryptocurrency, misal Bitcoin, Mbak Ami bisa dengan mudah menggunakan handphonenya untuk mengirimkan Bitcoin.
dan dengan hanya memasukkan alamat wallet keluarganya, misalnya punya orang tuanya atau punya anaknya. Sistem ini dapat mengirim uang, atau sistem blockchain ini dapat mengirim uang secara lebih efisien dan cepat, serta biaya yang jauh lebih murah daripada menggunakan layanan bank konvensional. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat blockchain dalam layanan kesehatan. Menyimpan catatan medis dengan cara yang baik sangat penting bagi sistem layanan kesehatan, dan ketergantungan pada server terpusat sangat berisiko bagi informasi sensitif. Teknologi blockchain dengan transparansi dan keamanannya merupakan platform yang ideal untuk menyimpan catatan medis. Dengan mengamankan catatan secara kriptografis di blockchain, pasien dapat menjaga privasi mereka, sambil juga dapat berbagi informasi medis dengan lembaga layanan kesehatan. Jika semua peserta dari sistem layanan kesehatan dapat memasuki database global yang aman, aliran informasi akan jauh lebih cepat di antara mereka. Sekarang, bayangin ya, saat kamu hendak berobat ke rumah sakit baru yang kamu belum pernah berobat atau kunjungi sebelumnya, pasti kamu diminta untuk melakukan registrasi, benar kan? Bagaimana jika ternyata kita sedang dalam kondisi kritis, udah masuk UGD gitu kan, dan tidak ada waktu untuk melakukan registrasi? Nah, dengan teknologi blockchain, semua rumah sakit yang bergabung dalam sistem akan memiliki data yang sama. Namun privasi tetap terjaga, sehingga nantinya tidak lagi diperlukan registrasi-registrasi yang kadang tanda kutip kita suka bilang ribet gitu. Mau berobat aja kok registrasi terus kan gitu. Dan yang terakhir adalah penggunaan blockchain untuk amal atau charity. Nah, blockchain juga bisa loh membantu kegiatan beramal kita. Tantangan yang sering dihadapi organisasi amal adalah terbatasnya media dalam menerima dana, benar kan? Juga kadang yang menjadi concern adalah tujuan akhir dana yang disumbangkan sulit untuk dilacak dengan tepat. Jadi kita nggak tahu nih, kita sebagai donatur nggak pernah tahu sebenarnya duit kita tuh beneran nggak sih disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, tidak diragukan lagi, kelemahan tersebut akan menghambat banyak orang untuk mendukung organisasi-organisasi ini. Sehingga susah tuh kalau kita mempunyai foundation tanpa ada backingan kayak gitu. Karena orang kadang nggak percaya. Nah, crypto philanthropy dengan penggunaan teknologi blockchain dapat menyelesaikan masalah ini, yaitu keterbatasan media penerimaan dana dan masalah transparansi. Sifat yang melekat pada teknologi blockchain bisa diandalkan untuk memastikan adanya transparansi, partisipasi global, dan pengurangan biaya, sehingga akan memaksimalkan dampak dari amal itu sendiri. Salah satu organisasi di bidang ini adalah Blockchain Charity Foundation. Kamu bisa cari tahu lebih lanjut tentang Blockchain Charity Foundation jika penasaran dan ingin belajar lebih lanjut lagi. Nah, kesimpulannya, itulah beberapa kegunaan blockchain. Masih banyak sebenarnya potensi-potensi lainnya dari blockchain yang mungkin sampai saat ini belum terpikirkan, karena teknologi ini relatif baru. Menurut kamu, blockchain bisa ngapain lagi?